Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasra 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Walhamdulillah alladzi 'adda al-jannah liman ata'a Allah wa rasulahu. Wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an takuna hadhihi al-jannah ma'wana yawm al-qiyamah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina wa nabiyyina al-mukhtar nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar wa ilan nar. Amma ba'd. Wa ya ma'asyiral muslimin wa ya ma'asyiral muslimat, ahibbai rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, di pagi hari yang berguyur hujan ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatannya kepada kita, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang beraneka ragam yang Allah adakan di dalam diri kita, kita semua bisa berkumpul, kita semua bisa bersama-sama melaksanakan di antara syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan kita pun berdoa kepada Allah, semoga rangkaian sholat yang kita lakukan mendapatkan balasan dengan pahala, dengan surga, dan dengan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa kita berikan kepada kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang Allah jadikan barometer buat kita untuk menjadikan kita selaku umatnya, selaku hambanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa berbahagia di dunia yang sementara dan berbahagia di akhirat yang selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat yang saya sayangi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala
tidaklah menciptakan dari golongan jin dan golongan manusia kecuali agar mereka semua mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat, dari surat ini, dari ayat yang telah kita baca ini, Allah memberitahukan kepada kita semua bahwasanya tujuan Allah adakan kita di dunia agar kita semua mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua mau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tujuan besarnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di dunia agar kita semua mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah kita ini adalah modal buat kita semua untuk menghadapi atau untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan seperti orang-orang yang mana mereka semua ketika datang bulan Ramadan, datang bulan kemuliaan, mereka semua semangat sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan selesainya bulan Ramadan, habisnya bulan Ramadan, mereka semua juga meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka semua orang-orang yang semangat pada bulan Ramadan tetapi meninggalkan ketaatan di luar bulan Ramadan, maka mereka semua adalah fabisal qaum. Mereka semua ialah seburuk-buruk kaum. Seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk orang ialah orang yang mana dia itu bersemangat ketika bulan Ramadan, tetapi dengan selesainya bulan Ramadan mereka semua meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara kenapa sih manusia ini mereka semua bersemangat beribadah ketika pada hari-hari Ramadan atau pada bulan Ramadan, tetapi mereka semua itu tidak beribadah, ogah-ogahan, tidak melakukan ketaatan kepada Allah di luar bulan Ramadan? Di antara penyebabnya ialah mereka semua meremehkan, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat kita merendahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi sebab kita semua malas-malasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Hasan Basri rahimahullah taala, beliau mengatakan hanu alaih. Jadi mereka semua itu menghina, merendahkan alaihi, menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka semua itu adalah orang-orang yang termasuk merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Fa'asau, maka mereka semua gara-gara merendahkan Allah, gara-gara meremehkan Allah, tidak takut kepada Allah, fa'asau, maka mereka semua bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dampak gara-gara kita semua meremehkan Allah, dampak tidak ada ketakwaan di dalam diri kita kepada Allah, inilah yang membuat kita semua tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau azzu, kalaulah mereka semua memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah mereka semua memang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, la'ata'u, pastilah mereka semua akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau azzu la'asamahum, kalaulah mereka semua memang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka semua memang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga mereka. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita tahu sebab kenapa manusia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara sebabnya ialah karena kita semua meremehkan, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wujud takwa dalam diri kita. Inilah yang menyebabkan kita semua meninggalkan perintah-perintahnya Allah dan melaksanakan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita semua
mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menjaga diri kita. Walau azzu, kalaulah mereka semua muliakan Allah, la asamahu, maka Allah pasti akan menjaga mereka. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pun juga menjelaskan bahwasanya bagi orang-orang yang meremehkan Allah, orang-orang yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada orang yang akan memuliakan orang tersebut. Allah mengatakan, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Barang siapa merendahkan Allah, wa may yuhinillah, barang siapa yang merendahkan, menyepelekan Allah Subhanahu wa taala, fama lahu min mukrim, maka tidak ada baginya orang yang akan memuliakan dia. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya buat kita semua. Selesainya Ramadan bukan berarti selesai ibadah, tetapi terus selalu bersemangat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di antara kalaulah seorang hamba melakukan ibadah setelah habisnya bulan Ramadan, maka ini juga menjadi bukti bahwasannya ibadah-ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan, ibadah yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya yang namanya ketaatan, bahwasanya yang namanya kebaikan itu mereka semua memiliki teman-temannya. Ada sholat, ada puasa, ada sedekah, ada syariat-syariat yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerima satu amalan yang kita lakukan, maka amalan ini akan membantu kita semua untuk melakukan amalan-amalan yang lainnya. Kalau satu syariat yang kita lakukan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syariat-syariat yang lainnya juga akan gampang untuk kita lakukan. Fa idal hasanah tadullu ala ukhtiha. Karena yang namanya kebaikan itu akan mengajak, itu akan menunjukkan kepada teman-temannya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun juga menjanjikan kepada kita semua bahwasanya orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka semua termasuk orang-orang yang tidak akan bersedih. Mereka semua termasuk orang-orang yang akan berbahagia ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Alladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya dan istiqomah dalam perkara tersebut, taat kepadanya, konsekuensi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, maka kita semua harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala khaufun, setelah kita beristiqomah dalam ketaatan kepada Allah, menjadikan Allah Tuhan kita, fala khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan bagi mereka, wala hum yahzanun, dan mereka semua tidak akan bersedih. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua menjadi pelajaran penting buat kita semua, bahwasannya ibadah yang Allah wajibkan kepada kita semua, syariat yang Allah syariatkan kepada kita semua itu harus kita lakukan hatta ya'tiyanal yaqin, sampai datang kepada kita yang namanya kematian. Itu adalah modal buat kita semua, modal yang akan kita bawa untuk kita taruh di timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Ramadan pun sudah selesai, tetapi kita berdoa kepada Allah, semoga rangkaian ketaatan yang telah kita lakukan, semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lainnya, semoga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu diketahui ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum ada jaminan, belum ada kabar, belum ada yang mengatakan bahwasanya semua amalan yang kita lakukan itu mendapatkan balasan
itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah memang kita semua belum tahu bagaimana keadaan amalan kita, maka sepantasnya buat kita untuk meminta kepada Allah agar amalan-amalan kita, wabil khusus pada bulan Ramadan, bulan yang mulia, Allah terima amalan kita sehingga nanti mempermudah kita semua untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin. Allahumma taqabbal minna ibadatana ya Allah. Allahumma taqabbal minna ibadatana ya Allah. Allahumma taqabbal minna ibadatana ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Najjina ya Allah, najjina ya Allah, najjina ya Allah min adzabil qabri wa min adzabil nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.